Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanil kafarati wat taghihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imron allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imron Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, ya mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam bab ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah. Allah kabul seluruh hajat-hajat kita, wabil khusus Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi danina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qudu'i li hawaijina wa tafriji li humumina wa humumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita
di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan ibadah yang mulia, hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita yang selalu istiqomah berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah dalam melaksanakan ibadah yang mulia di yaumil kiamah nanti, kita semua akan tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas walau saha ghairu ma'mum, apabila lupa, yang lupa itu ghairu ma'mum, berarti isinya imam sama orang-orang yang sholat sendiri, intinya selain makmum. Dia lupa ketika melaksanakan sholat bitarki ruknin ka'an sajada qabla ruku aw raka'a qabla al-fatihah lagu ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matsruh. Kalau ada orang yang sholat, kita contohkan sholatnya sendiri misal, kemudian lupa dia meninggalkan satu kewajiban dalam sholat yang disebut dengan ruku, seperti ka'an sajadah qabla ruku, dia sujud padahal belum ruku, lupa itu, maka lagu ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matsruh. Kalau misalnya bapak melaksanakan sholat, mungkin karena sholatnya ngelamun, mungkin akhir bulan emang belum ya, ngelamun dia, beres dia melaksanakan surat langsung sujud dia, padahal dia belum melaksanakan rukun. Bahkan 2 rukun dia tinggalkan, ruku tidak, dia berdiri langsung sujud. Kalau misalnya dia ingat ketika melaksanakan sujud sadar, ya Allah aku belum ruku, batalin sholatnya haram, lanjutkan sholatnya nggak sah. Ayo, ngebatalkan sholat itu nggak boleh sembarangan. Kita kalau nggak punya ilmu mungkin dibatalkan, udah batalin aja deh, orang aku salah. Padahal nggak seperti itu. Atau dilanjutkan, orang lupa, di situ dia ingat. Ketika sujud dia ingat bahwa dia belum menjalankan ruku, maka lagu ma fa'alahu bil matsruh hatta ya'tiya bil matsruh. Dia wajib kembali lagi berdiri, lalu dia melaksanakan ruku karena rukunya belum. Kalau misalnya itu tidak dilaksanakan karena nggak ingat nih, lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar, belum kita wabighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani Allahu akbar, masih belum ingat. Ternyata ketika di rakaat selanjutnya barulah dia sadar, astagfirullah, tadi aku nggak ruku. Maka sholatnya tetap sah karena ingatnya dia di rakaat yang kedua, cuman rakaat yang pertama tadi lagu. Apa lagu? Tidak dihitung sebagai rakaat. Jelas kan? Saya ulangi deh. Bapak jelas kan? Jelas. Jelas sambil geleng-geleng. Bapak sholat. Siapa namanya? Bapak Zaid. Sholat dia. Usalli pada maghrib salah rakaatin mustaqbilal Ka'bah ada andillah Allahu akbar, dibacalah iftitah, dibacalah Fatihah, dibaca surat. Harusnya udah baca surat ruku, dia malah sujud, lupa. Namanya juga lupa, Pak. Ketika dia sujud sadar belum? Duduk di atas buat sujud, robik pilih, belum sadar. Dia jalankan sujud kedua, belum sadar juga. Akhirnya nambah di rakaat yang selanjutnya, barulah dia ingat di rakaat itu, maka rakaat yang tadi tidak terhitung. Tapi kalau ingatnya masih di satu rakaat yang sama, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, sujud. Pas sujud baru ingat, astagfirullahaladzim,
Saya lupa kagak ruku, langsung berdiri, jalankan ruku. Jangan langsung ruku, berdiri dulu baru jalankan ruku. Atau auraka qoblal Fatihah, lupa ruku tapi nggak baca Fatihah. Lupa nih, bukan sengaja. Orangnya ruku, baru ingat dia ketika ruku dia belum baca Fatihah. Sedangkan Fatihah itu rukun wajib, rukun sholat. Rukun sholat namanya rukun fi'li. Fatihah rukun sholat namanya rukun qauli. Sehingga ketika Bapak melaksanakan sholat tapi nggak baca Fatihah, disengaja la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau lupa? Nah ini, kalau dia lupa, ingat-ingat lagi ruku, maka atabihi, jalankan baca Fatihah, berarti balik lagi pauron pada waktu itu juga, wujuban, hukumnya wajib. Artinya kalau Bapak berdiri, kadang suka ada orang baca iftitah, wa ana minal muslimin, namanya sholat sendiri kan, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pada iftitah apa? Al-Fatihah. Nah ini ngelamun, udah iftitah malah surah. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Malas apa? Dia ruku. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Apa yang lupa? Fatihah. Nah, dia ketika ruku baru ingat Fatihahnya belum dibaca, maka atabihi fauron wujuban, datangi itu Fatihah fauron, waktu itu wajib hukum. Kalau dia malah masa bodoh, udahlah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, nggak bisa begitu. Aku mau lanjutin aja deh, biarkan, nggak masalah, kayaknya itu Fatihah nggak dibaca, nggak bisa. Lanjutin sholatnya, berarti sama dia sholat nggak baca Fatihah, nggak sah. Batalin sholatnya, nggak usah. Lalu harus bagaimana? Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratnya sunnah diulang lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Rukunya 2 kali. Sebenarnya ini enggak boleh, tapi karena lupa gimana lagi? Maka nanti sebelum salam duduklah tawarruk, iftirash, hamidum majid, sujud. Subhana man la yanamu wa la yasruk. Namanya sujud sahwi. Tapi bila hamdi wa jubni wa qani wa jubni wa dini wa afini wa fu'anni. Subhana man la yanamu wa la yasruk. Baru tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Kalau dia lupa, yang penting jangan disengaja. Bagaimana kalau imam? Kalau imam beda. Walau saha ghairu ma'mumin bitartibi bitarki ruknin kan sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla al-Fatihah. Imam ternyata imam ini ketika melaksanakan sholat meninggalkan rukun, maka istimewa harus paham. Apa pahamnya? Minimal yang harus dipahami salah satu ayat-ayat sajdah. Khawatir imam ketika berdiri langsung sujud. Maksudnya, kalau imam sujud bukan di ayat sajdah, tak boleh imam diikuti, karena nggak sah sholatnya. Yang jadi masalah di sini imamnya lupa. Beda kalau imamnya lupa. Contoh, nih, imam baca surat apa? Inna a'tainakal, itu udah jelas bukan ayat sajdah ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatnya Isya, Maghrib, Subuh, jahriyah terdengar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah, malah sujud dia.
Maka makmum bagaimana? Nah, boleh di sini makmum subhanallah mengingatkan imam. Ini bukan ayat sajdah. Kenapa si imam ini malah sujud? Rasa-rasanya imam lagi bohong mikirin janda. Nah, maka imam yang sudah ditanbih sama si makmum diperingatkan dengan kalimat tasbih subhanallah tadi. Ini imam tahu dia salah, balik lagi nanti. Bagaimana kalau makmumnya nggak ada yang ngerusak? Biarin aja si imam, nggak salah sih imam. Tahu-tahu imam sujud aja. Maka dimana ketika imam sadar bahwa dia ternyata belum melaksanakan rukuk, itu imam wajib kembali berdiri, termasuk makmum yang ikut sujud dengan imam. Dia wajib kembali berdiri karena dia meninggalkan dua rukun, yaitu rukuk dan juga ia tidak berdiri. Nanti tinggal menjalankan sujud sahwi. Nah, termasuk itu yang paling repot ini. Yang pertama tadi, imam melaksanakan ruku sebelum baca Fatihah, berarti nggak kedengeran Fatihahnya. Sholatnya apa? Duhur, asar. Duhur, asar, sholatnya nggak kedenger. Imam ngelamun Allahu Akbar. Wa ana minal muslimin. Kayak tadi aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Rukunya. Dia ruku dalam keadaan belum baca. Kita langsung ingat aja. Dia ingat nih bahwa dia belum baca Fatihah. Makmum nggak tahu. Makmum ngikut aja ruku. Makmum selesai Fatihah. Bahkan surat pun dibaca. Tapi ya makmum juga agak curiga. Kok imam cepet amat? Kayaknya suratnya pendek. Sedangkan makmum baca surat kuliah nggak selesai. Oh, ternyata imam nggak baca Fatihah. Beres kita loncat ke surat. Nah, kadang ada orang kayak begitu. Karena saking khusyuk, bukan saking khusyuk, saking bengongnya. Saking bengongnya dia udah beres iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanallah wa tawasila terus wa anna minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Nah, waktu ruku baru ingat astagfirullah. Aku belum melaksanakan Fatihah. Bagaimana? At-tabihi fauron wujuban. Itu si imam wajib dia mendatangkan Fatihah tersebut, berdiri wajib. Adapun makmum dia udah baca Fatihah, makmum dia udah baca surat, bagaimana? Boleh intizor satu, nungguin imam aja. Atau mengikuti sebenarnya nggak masalah. Tapi ya bingungnya itu, imam kok rukunya 2 kali. Nah, sholat yang rukunya 2 kali sholat apa? Hah? Sholat gerhana 2 kali lah. Padahal ini bukan lagi gerhana. Mungkin hatinya dia lagi gerhana. Nah, maka bagi si makmum yang bagus intizar, ruku aja dia. Imam balik lagi, berdiri, dia baca Fatihah, sunnah kembali membaca surat, baru si makmum si imam melaksanakan ruku. Selesai imam ruku, i'tidal, makmum ikutin i'tidalnya si imam tersebut. Nah, itu kalau terjadi imam lupa. Tapi kalau jahriyah gampang. Kalau seriyah yang repot itu seriyah. Sholat yang nggak ada suara repot itu. Nggak tahu kita salahnya imam di mana, makanya dia balik lagi. Tapi kalau jahriyah, sholatnya maghrib bisa subuh, imam takbir, sholli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Inna a'tainakal kautsar alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata si imam? Nengok. Emang kenapa? Jangan nengok. Imam berarti sebentar gak masalah. Belum baca Fatihah. Tapi kalau itu terjadi di rakaat yang kedua, atau rakaat pertama, ada yang belum sholat, maju dia ke depan. Wah, imam gak baca Fatihah nih. Maju ke depan nih. Datang ke barisan imam, bisikin di telinganya, minjem duit cepet. Bukan, maksudnya, Mam, kamu belum baca Fatihah. Nah itu, barulah si imam nanti membaca Fatihah.
Itu kalau sholatnya jahriyah. Berarti kalau sholat jahriyah tahu kesalahan daripada imam, maka imam ataupun makmum atabihi fauron wujuban, dia harus melaksanakan, mendatangkan apa yang dia tinggalkan fauron pada waktu itu juga wujuban, dan ini hukumnya wajib. Dengan catatan fa in tazakkara qabla bulugi mislih, fa in tazakkara, kalau dia ingat imam atau orang yang sholat sendiri qabla bulugi misli, sebelum sampai seumpamanya yang ditinggalkan, berarti intinya di rakaat yang kedua. Kalau udah rakaat kedua udah nggak bisa balik lagi, maka kalau udah di rakaat yang kedua itu rakaat yang pertama nganggur. Artinya apa? Nggak dihitung sebagai rakaat. Maka di mana bapak ingat belum baca Fatihah, ingatnya di rakaat kedua. Rakaat pertama takbir, langsung baca surat, ruku, i'tidal, sujud, bangun, sujud, Allahu Akbar. Pas rakaat yang kedua baca Fatihah baru ingat, astagfirullah, aku tadi sholat rakaat 1 nggak baca Fatihah. Lagau ma fa'alahu, maka itu rakaat yang pertama tidak dihitung rakaat. Maka rakaat yang pertama itu rakaat yang kedua. Jelas ya? Sehingga nanti rakaat yang kedua yang dianggap oleh dia rakaat kedua itu padahal rakaat pertama berdiri. Jangan tahiyat awal. Nanti tahiyat awal jadi rakaat yang ketiga. Berarti kalau 4 rakaat, rakaat yang pertama atau yang kedua lupa nggak baca Fatihah, ingat-ingat di rakaat yang ketiga, maka itu orang sholatnya nggak 4 rakaat tapi berapa? 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Karena rakaat yang pertama lupa, dan rakaat yang pertama ingat belum baca Fatihahnya pada rakaat yang kedua, yang otomatis rakaat yang pertama tidak dihitung sebagai rakaat. Ini berlaku bagi 2 orang, 1 bagi imam, 2 bagi makmum. Bagi imam repot Ustaz, emang repot. Gimana praktiknya? Singkat aja praktik. Imam ternyata 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Karena rakaat yang pertama nggak baca Fatihah, lupa. Maka rakaat yang pertama imam rakaat 2. Otomatis imam sama makmum rakaatnya lebih duluan makmum. Imam 2, imam 1, makmum 2 rakaat. Nanti di mana imam rakaat yang keempat, makmum pun keempat, harusnya tahiyat akhir, ya bisa karena masih kurang 1 rakaat, maka si imam nambah 1 rakaat lagi. Itu di rakaat yang kelima berarti. Kenapa imam ini 5 rakaat? Karena rakaat yang pertama lupa nggak baca Fatihah, ingat-ingat di rakaat yang ke. Tapi kalau masih ingatnya di rakaat yang pertama, tinggal baca lagi Fatihahnya selama masih di rakaat yang pertama. Mau itu ingatnya saat ruku, mau ingatnya saat i'tidal, mau ingatnya saat sujud 1 atau di sujud yang kedua. Fa in tazakkara qabla bulugi misli atabihi. Di mana ingat atabihi, datang langsung. Di mana ingat astagfirullah, baca Fatihah, berdiri, baca Al-Fatihah. Tapi kalau ingatnya di rakaat yang kedua, nah nggak bisa. Maka imam rakaat 1 itu laku, tidak dihitung sebagai rakaat, sehingga dia bakal sholat 5 rakaat. Makmum nggak salah ya, jangan ngikutin imam. Kalau makmum malah ngikutin imam 5 rakaat, imam sah, makmum batal karena ziyadatul ruknin. Nah di sini bagi si makmum, ketika dia imam naik, biasanya kan makmum nggak tahu nih salahnya imam apa, negor dia. Subhanallah, subhanallah aja Pak. Jangan dirobah-robah sama yang lain. Soalnya ada sebagian Allahu Akbar, takbir, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini bakal beres semua. Maka bagi si makmum, dia ikhbar kepada si imam, subhanallah, imam apa biasa saja, cuekin kalau bahasa kita ini. Makmum, nah hati-hati, jangan ngikutin imam. Tidak semua yang dilaksanakan imam wajib diikuti, apalagi yang bisa membatalkan sholat. Kalau imam malah tahiyat akhir, batal sholat, imam yang batal. Kalau imam malah naik
naik imam berdiri, makmum ngikutin imam, maka yang batal adalah makmum, karena makmum mengikuti imam di rakaat yang kelima, padahal imam itu rakaat yang keempat. Dia tidak membaca Fatihah di rakaat 1, dan ingatnya Fatihah itu ada di rakaat yang kedua. Nah, maka si makmum boleh 2. 1, makmum boleh mufaraqah. Udah cengkel dia ke imam. Imam 5 rakaat. Udah mufaraqah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum dapat 27 derajat karena mufaraqahnya wudu. Tapi yang bagus makmum intizar, nunggu imam. Atahiyatul barakatuh salawatu thayyibatul assalamu alayka ya nabi rahmat. Allahu akbar. Sampai pada suara syahadu. Sami Allah liman hamidah. Sampai imam tahiyat, Bapak ulang-ulang aja terus saya. Rukun qauli boleh diulang-ulang di luar salam dan takbiratul ihram. Nah, hingga pada nanti di mana imam salam ikut salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya ngobrol tuh, "Mam, gimana sih ente? Kenapa 5 rakaat?" Iya, gue juga tahu 5. Masalahnya rakaat yang pertama lupa nggak baca Fatihah. Mending kalau sholatnya jahriyah bisa ada yang benerin. Ini sholatnya asal, nggak terdengar. Kenapa bisa lupa? Gara-gara janda itu. Jadi aja pikiran gue waktu sholat kemana-mana. Kirain memang sengaja 5 rakaat. Enggak. Yang pertama enggak dilaksanakan Fatihah lupa, maka ingatnya malah di rakaat yang kedua. Maka kamu punya rakaat 1, aku belum punya rakaat. Kamu 2, aku 1, kamu 3, aku 2, kamu 4, aku 3. Maka di mana kamu tahiyat akhir, aku nambah 1 rakaat untuk menjadi 4 rakaat. Jelas? Yang mana? Hah? Pusing? Nah, ini nih, gak apa-apa, bagus seperti ini Pak. Emang agak pusing ini. Itu posisi makmum gimana yang lu di rakaat keempat? Itu kan gak boleh, harus ini dong. Makmum milih 2. Saya ambil yang mudah ini. Emang pikir kayak begitu. Mudah-mudahan waqomuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Bingungnya orang yang ngaji menjadi wasilah dapat ridho Allah. Itu bingung. Tapi jangan saya ngomong begini ya Bapak udah mending bingung aja. Ini salah Bapak. Bingungnya aja udah luar biasa pahalanya, apalagi pahamnya. Nah, kalau imam yang lupa apa? Saya nggak utak-atik banyak, 1 aja. Ambil sholatnya sir biar enak. Sholatnya sir itu dohor atau asar, ambillah dohor. Usolli pada zuriya barakati mustaqbil keadaan imam dia. Allahu Akbar. Udah iftitah langsung surat, bukan Fatihah. Nggak sengaja. Walau usaha ghairu ma'mumin bitartibi bitarki ruknin kan sajadah qabla ruku au rakaat qabla Fatihah. Kalau ada imam atau orang yang sholat sendiri, di sini contohnya imam lupa, dia meninggalkan rukun sholat. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan itu Fatihah. Maka ketika ingatnya Fatihah di rakaat yang kedua, dia ninggalin Fatihah di rakaat pertama. Ingatnya bahwa Fatihah ditinggalkan di rakaat yang kedua, maka itu rakaat tidak dihitung. Disebutnya dalam fikih lago mafa'alahu hatta yatiya bil majrur. Itu kan itu. Berarti rakaat yang kedua imam itulah yang disebut rakaat 1. Masalahnya Ustaz, makmum enggak salah. Fatihah rakaat 1 baca, Fatihah rakaat 2 baca, rakaat ketiga baca, rakaat keempat baca. Nah, ini kalau makmum sempurna dalam melaksanakan sholat, Fatihah rukun-rukunnya semuanya dibaca, imam enggak sempurna. Di rakaat awal beres iftitah malah ke surat, dia nggak baca Fatihah, ingat-ingatnya di rakaat yang kedua, maka makmum nakis, kurang daripada imam. Sehingga di mana makmum rakaat keempat sebenarnya itu rakaat 3, tapi makmum nggak mau tahu, nggak bisa begini Pak. Pas rakaat kedua imam ngomong, gua nggak baca Fatihah tadi. Nggak bisa dalam sholat yang begitu. Nah, maka si imam udah lanjutkan, sehingga imam harus 5 rakaat, makmum tetap 4.
Kalau makmum ngikutin imam, maka bapak jangan ngikutin imam terus. Bapak pun harus fokus. Maka kenapa kalau dalam sholat imam baca Fatihah, dengerin, fokus dia. Imam baca surat, khawatir ada yang salah, kita selesai Fatihah, barulah membenarkan surat imam. Nah, dikala nanti kita yakin itu rakaat keempat, imam salah mau rakaat kelima, maka biasanya tanbih, subhanallah, imam naiklah ceritanya. Makmum jangan ikutin. Naik berarti dia dohornya 5 rakaat. Dohor 5 rakaat disebut ziyadatul ruknin. Ziyadatul ruknin itu menambah rukun. Wa ziyadatul ruknin tabdulu. Setiap menambah rukun batal sholat. Makmum di sini boleh 2. 1, makmum boleh baca, boleh mubarakah, berarti tahiyat sendiri, imam berdiri, biarin aja. Tetap makmum walaupun mubarakah, dia dapat 27 derajat. La taqutu fadilatul jamaah, fadilah jamaah gak hilang. Tapi yang paling bagus yang kedua, makmum intizor, nunggu imam. Tahiyatlah walaupun 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai imam salam. Dimana imam salam kedua, bapak langsung salam. Itu lebih bagus daripada mubarakah. Cuman jarang, jadi kita jarang kan? Jarang, mungkin nggak ada. Cuman kalau ada, imam jangan malah gengsi gua. Nggak boleh ada gengsi-gengsi di sini. Sama aja seperti kalau sholat kentut dilanjutkan haram. Yahrul mobil hadas, haram sebab hadas as-sholat, dia melaksanakan sholat. Termasuk dalam ziyadatul ruknin, dia nggak baca Fatihah karena ngelamun misalnya sholatnya. Maka yang jadi imam, maaf, bagusnya itu yang memang yang dipatenkan itu di masjid biasanya imamiyah, disebut imam tetap disebut. Rawatib. Imam itu bagusnya rawatib yang memang udah dilatih. Jadi fikihnya dipahami, termasuk kiroahnya pun dipahami. Fikihnya dipahami, kiroahnya pun dipahami. Sehingga di mana ada kesalahan dia paham. Termasuk yang di belakangnya sebagai badal nanti, dia pun harus memahami. Artinya apa? Kalau terjadi lupa si imam tersebut dalam meninggalkan rukun, karena dalam sholat tidak boleh meninggalkan rukun, baik rukun qauli ataupun rukun fa'li. Beda dengan makmum. Makmum boleh meninggalkan rukun qauli seperti Fatihah dikarenakan datangnya telat. Maka di mana imam ruku, langsunglah makmum yang datang ruku kalau telatnya bukan karena disengaja. Cukup. Lagi dan tentang masalah surat sunnah, membaca surat sunnah, si imam itu makhrujnya kurang bagus, itu hukumnya gimana? Ya. Kenapa? Ini sholat sendiri Pak Ustaz. Sholat zuhur harusnya tahiyat kedua dan Tahiyat kedua maksudnya tahiyat akhir. Tahiyat awal berarti rakaat kedua. Harusnya duduk, ini 12 naik lagi Pak Ustaz. Jadi yang kedua kita nggak tahiyat. Iya. Lupa gitu. Sadar-sadar pas berdiri. berdiri. Bukan pas ngopi ya. Ya. Ada imam sholat, baca surat, kurang bagus makhrajnya. Belajar kan dia? Belajar ma'dul. Apa makna belajar ma'dul? Siapa yang bisa ngasih paham? Ustadz mau gimana ngegecek juga? Pak, itu ain Pak. Ain ya. Alhamdulillah suratnya. Misalnya ain mana? Itu surat wajib itu namanya. Ini suratnya Surat duha. Waduha. Dolang. Dolang. Pakainya mim. Kalau misalnya kayak ginilah, alhaqumut takasur, alhaqumut takasur, benar enggak? Haknya kecil. Alhaqumut takasur haknya kecil apa besar? Besar. Misalnya ini makmum, ini orang yang baca Quran susah, Pak. Alha, bukan alha. Ayo, alha, Pak. Dalam hati si ustadznya bangsa. Kalau bukan orang tua gue cek pas smackdown kata dia. Jeng, nggak bisa begitu.
Alha. Giliran ustadznya salah, alha. Berarti emang ngeprank itu namanya jamaahnya. Nah kalau misalnya ini orang huruf susah, sakal, apalagi dalam suasana masih belajar belajarnya udah tua. Lalu bagaimana ma'dur? Ma'dur itu bodoh yang dimaaf dalam agama. Namanya jahlun ma'dur. Tapi kalau nggak ada belajar, dia baca jangankan dalam Fatihah, dalam surat. Yang penting salahnya bukan panjang pendek. Kalau panjang pendek masih ada ulama yang membolehkan gak batal, cuman jangan dipakai. Masih ada yang mengatakan kalau yang salah panjang pendek dalam surat, sholatnya tetap sah karena surat bukan wajib. Yang wajib itu Fatihah, surat itu sunnah. Sunnahnya hayat. Contohnya begini: Alhaakumut takatsur. Benar enggak? Hatta zurtumul maqabir. Benar? Salah. Nah, dia malah manjangin. Bagaimana? Makhraj bukan? Bukan Ustaz. Makhrajnya bagus, cuman panjang pendeknya. Qul huwallahu ahad. Dipanjangin. Maka sebagian ulama, kalau bukan dalam Fatihah, hanya dalam surat, itu sholatnya tetap sah. Karena surat bukan rukun, surat itu sunnah. Asal jangan makhraj aja. Kalau yang robahnya makhraj itu hurufnya. Berarti robah huruf, maknanya pun robah. Kalau robah panjang, makna tetap. Tapi kalau hurufnya yang robah, maka tidak sah. Disebutnya walaupun sunnah kalamun ajnabi. Dia sholat bukan baca surat, tapi baca apa? Baca yang lain di luar daripada Al-Quran. Nah, kayak baca Quran. Berarti sholat baca Quran boleh? Nggak boleh. Nah itu sama kayak hukum baca Quran. Itu kalau yang salah dalam surat. Tapi kalau dalam Fatihah nggak boleh. Dalam Fatihah itu Wajib. mau panjang mau pendek, karena 10 rukun Fatihah, ma'sumatul harokat wa ma'sumatil mudud, huruf-hurufnya harus benar, panjang pendeknya harus benar. 155 huruf dalam Fatihah itu semuanya harus benar dibaca. Begitupun mudud, mad panjang pendeknya dalam Fatihah. Minimal mad alif disukun itu 1 alif 2 harakat. Kalaupun nggak sampai 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Minimal ada begitu. Jangan dimatikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini nggak boleh karena dia menghilangkan mad. Tapi kalau dalam surat bukan rukun, tak masalah. Yang tak boleh makhrajnya. Ya. Lalu bagaimana? Saya lupa Ustaz. Sholatnya sendiri. Apa yang lupa? Enggak tahiyat awal. Tahiyat awal itu di rakaat yang kedua. Jadi enggak rakaat awal. Berarti enggak rakaat awal, enggak tahiyat awal. Tahiyat awal itu ada di rakaat yang kedua. Maka ketika melaksanakan sholat rakaat yang kedua nih, harusnya kan tahiyat, malah naik. Allah, ini mikirin janda bukan? Allah, kalau baru segini belum sempurna ruku. Allah, tapi jangan ada nya, langsung aja tahiyatan. Tapi kalau udah lewat ruku, apalagi qiyam berdiri, Allahu Akbar, astagfirullah, enggak tahiyat awal. Bagaimana sholatnya? Sah, tinggal enggak tahiyat. Jangan balik lagi. Berarti kalau balik lagi merusak praktek demi sunnah. Mana yang sunnah? Tahiyat awal. Apakah rukun? Enggak. Tahiyat awal itu sunnah. Nama sunnahnya sunnah ab'ad. Maka di mana lupa ditinggalkan, posisi udah berdiri terlarang balik. Nah, udah aja biasa. Rakaat ketiga boleh bisa tahiyatnya, jangan. Berarti dia nggak ada tahiyat awal.
Rokat satu naik, rokat kedua naik, rokat ketiga naik. Nah, di rokat yang keempat, sholatnya itu makruh. Biar gak makruh, baca tahiyat dalam duduk iftirosh sampai selesai. Hamidum Majid, sujud sahwi. Subhana man la ya'lamu wa la yasu. Subhana man la ya'lamu wa la yasu kalau hafal. Kalau nggak hafal subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau nggak hafal ngajedok, dia bangun Rabbi billi warhamni, turun subhana rabbil a'la atau diem baru tawadhu. Jangan lagi tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama kunut tuh kayak gitu. Jelas? Cukup? Ada yang bertanya sama sini? Saya terkait surah sajadah. Ya, pada saat imam langsung turun, sebagian makmum itu kan ada yang nggak ngerti. Dia langsung melaksanakan rukuk. Setelah imam langsung bangkit, dia malah langsung sujud. Bagaimana konteksnya itu? Imam makmum langsung sujud. Iya, kan sangkanya tadi ini kan surah sajadah nih, imam kan langsung sujud. Dia malah berdiri. Iya, dia langsung rukuk. Makmumnya rukuk. Oh, makmumnya ruku bukan sujud. Bukan sujud. Gini nih. Imam ya. Kalau bukan di makom pondok, kalau di pondok udah biasa santri. 15 dalam Al-Quran ada 15 ayat, itu namanya ayat sajdah. Ayat sajdah itu sunnah, gede pahalanya ketika dilaksanakan oleh kita, khususnya saat sholat. Mau baca Al-Quran sama. Masalahnya Ustaz, ini makmum dia nggak sujud tilawah. Yang sujud tilawah imam, makmum yang lain ada, cuman ada beberapa makmum nggak sujud tilawah. Bagaimana sholatnya? Hukum ngikutin imam apa? At-tabi'un. Kalaupun sujud tilawah itu sunnah bagi imam, tapi bagi si makmum sujud tilawah itu hukumnya wajib. Karena wajibnya makmum untuk mengikuti kepada si imam. Ini menurut kaul aujah, kaul yang lebih kuat. Maka si makmum dia wajib mengikuti sujud tilawahnya si imam. Tapi kalau si imam malah diam aja, diamnya pun disengaja. Apaan ini? Nah, sama sekali nggak tahu. Tapi kalau nggak tahunya, satu, karena madur dia mualaf nggak batal. Dua, dikarenakan dia baru datang ke Jakarta, dia itu rumahnya di BJKJB, budak jero deh, pedalaman Pak. Nggak ada internet, nggak ada ustadz ngaparin apa itu sujud tilawah. Datanglah ke Al-Imron, ustadznya pakai sujud tilawah karena kebetulan itu subuh Jumat. Nah, subuh Jumat sunnah dibaca alif lam mim tanjil atau surat as-sajadah. Lalu yang kedua baca surat al-insan, hal ata 'alal insani hinun minan dahri lam yakun syai'an madzkura. Kalau hafal, nggak hafal nggak usah. Nah, maka makmum yang dimana makmum itu sengaja dia nggak melaksanakan sujud tilawah, dia pikir imam aliran sesat ini, maka si makmum tidak sah sholat. Nah, makanya Bapak nih, khususnya di Jakarta, kalau mau ayat sajdah mau dipakai, mending bilang dulu, Pak Makmum, mohon maaf ini kebetulan ini kita hari Jumat lah misalnya, jadi kita mau pakai sujud tilawah. Jadi jangan aneh ya, karena di masjid itu misalnya nggak ada pengajian sama sekali. Nah, maka kabarin, jangan nanti bakal bikin fitnah. Imam tahu-tahu sujud, makmum berdoa. Intinya makmum itu wajib ngikutin imam. Kenapa wajib ngikutin imam? Karena sujud tilawah itu sunnah, sedangkan mengikutin imam wajib. Sama seperti orang yang datang baru rakaat 1, imam sudah di rakaat yang kedua. Maka di mana imam ada di rakaat yang kedua, imam nih ada di rakaat yang kedua, makmum baru rakaat 1, si makmum walaupun tahiyat awal itu sunnah, tapi makmum wajib ngikutin. Kalau makmum malah berdiri karena dia ngomongnya ini rakaat 1, udahlah aku berdiri aja, itu bukan berjamaah namanya. Berjamaah itu at-tabi'un. Makmum wajib ikutin kepada imam. Apa yang dilaksanakan imam? Sujud tilawah wajib, termasuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi tahu ya? Kayak tadi imamnya nggak kunut, lupa, tahu-tahu sujud. Wa illam, walaupun si makmum itu nggak tahu kesalahan imam, datangnya rakaat kedua, imam sujud sahwi, dia datang,
Maka ketika sujud bangun tahiyat akhir, dia baru datang misalnya baca tahiyat, ternyata imam malah sujud, maka si makmum nggak boleh, walaupun sujud sahwi itu sunnah, dia malah diam sampai imam salam, tak boleh, wajib ngikutin, itulah berjamaah namanya. Maka makmum walaupun nggak tahu apa salahnya imam ini, tahu-tahu aku datang sujud 4 kali aja, sujud lagi, bangun, sujud lagi, dimana imam salam kedua barulah berdiri. Itulah yang disebut dengan at-tabi tabi. Jadi wajib ngikutin, wajib. Tapi dia yang gak ngikutin tafsil. Kalau makmum itu gak ngikutin karena satu, benar-benar dia kagak tahu, karena mu'alaf, gak batal, kata ulama. Ada nanti di depan. Kalau yang kedua, dia di pedalaman, pesantren jauh, kiai gak ada, pengajian gak pernah, tapi dari lahir udah muslim, maka bodohnya pun sama, dimaaf. Tapi kalau di kita kayaknya enggak, kayak di kita itu kayaknya batal masuknya. Kenapa masuknya batal? Karena bodohnya enggak dimaaf. Ustadz banyak di kita itu, pengajian fikih banyak, setiap masjid musola rata-rata maghrib isya itu ada pengajian. Tinggal kita ambil istifadah, tinggal kita ambil faidah, ambil manfaat. Di mana ada yang tak dipahami, bisa bertanya di situ kepada si pengajar tersebut. Jelas ya? Terakhir dah. Tadi kan Ustaz bilang apa? Sujud sahwi, makmum mesti mengikuti. Kan nggak tahu apa itu. Imam mesti pakai kode juga kalau saya Allah. Imam pakai kode. Takbir gitu maksudnya. Waktu sujud sahwi. Iya, Allah. Iya sama. Oh, sujud sahwi sama, pakai takbir juga. Takbir intikal disebutnya. Kalau nggak pakai takbir, misalnya yang hadir banyak, apalagi yang belakang, nggak bakal ketahuan dia. Contoh misalnya imam, apa yang ditinggalin? Yang ditinggalin kunut aja lah. Imam nggak kunut, makmum datang. Ketika makmum datang di rakaat yang kedua tadi tuh, tahu-tahu imam tahiyat aja. Udah selesai imam tahiyat, makmum datang langsung duduk dia. Berarti makmum belum dapat rakaat, dan makmum tidak tahu kesalahan imam di mana. Karena imam salahnya waktu kunut di rakaat yang kedua, dia nggak pakai. Tahu-tahu langsung sujud, pas sujud ingat belum kunut. Makmum datang. Berarti dia takbir, langsung tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun lillah. Imam karena dia nggak kunut makruh. Sebenarnya kalaupun nggak sujud sahwi nggak masalah. Tapi karena dia nggak mau makruh, maka dilaksanakan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Setiap meninggalkan sunnah ab'ad seperti tahiyat awal dan kunut, maka disunahkan untuk yusallu sujud sahwi, jalankan sujud sahwi. Nah, sehingga ketika imam baca tahiyat akhir, hamidum majid, jangan langsung salam, biar sempurna lagi pahalanya, jalankan sujud sahwi. Apa hukumnya? Sunnah. Bahkan kalau imam ninggalin, makmum yang sujud sahwi. Berarti makmum keluar dari imam tetap dapat pahala 27 derajat. Bedanya imam 27 derajat tapi makruh, makmum 27 derajat nggak makruh. Kenapa nggak makruh? Makmum sujud sahwi, imam ninggalin sujud sahwi. Tapi bagi imam yang melaksanakan sujud sahwi berlaku kaidah at-tabi tabiun, wajibnya makmum untuk mengikuti imam walaupun makmum tidak tahu kesalahannya imam. Nah, di sini maka imam ketika mau salam, Allahu Akbar, sujud sahwi. Jangan langsung sujud aja. Artinya bukan sujud sahwi, misalnya dia apa? Meninggal dunia misalnya. Sujud minta ampun. Hamidum majid. Langsung sujud aja. Kata si makmum, "Weh, apa lu?" Langsung diangkat. Contoh tahu. Enggak bilang-bilang takbir dulu kayak lu. Akhirnya malah berantem dia. Enggak, sujud juga. Allahu Akbar, bangun, Allahu Akbar, bangun. Karena itu masih dalam lingkup sholat. Setiap dalam lingkup sholat, kita mau pindah satu rukun ke rukun yang lain, itu pakai sunnah dengan takbir intiqal. Jelas ya? Nah, itu fa'in tazakkaru qabla bulughi misli atabihi wa ila fasayati bayanu au syakka huwa aiqul ma'mum bi ruknin. Bahkan ada lagi, kalau tadi disebutnya lupa, ada lagi kalau ragu. Bagaimana kalau ragu? Beda. Ada lupa, ada ragu.
Dalam fikih begini Pak, satu yakin itu 100%, namanya yakin. Di bawahnya yakin ada yang namanya don kowi, prasangka kuat. Dalam sholat ibadah, bukan tauhid, dalam ibadah cukup don kowi. Don kowi itu ada prasangka kuat. Sehingga kalau Bapak sholat nggak kenal imamnya, kita pun baru di tempat itu, apalagi kayak di rest area tuh, ini imamnya bagus gaya. Tapi dari bajunya sih gagah. Sobatnya aja karpet masjid ya. Kayaknya gagah. Harus ada begitu don kowi. Maka penting imam itu nggak boleh sembarangan pakai pakaian. Makmum yang fanatik melihatin aja. Imam jujur amat sih pakaiannya. Maka siapin dia Al-Quran itu jubah. Kalau perlu sama udeng-udengnya. Kalau nggak ada helm aja Pak. Biar apa maksudnya? Biar makmum itu percaya penuh ke imam. Karena dalam fikih memang nggak perlu yakin, tapi harus ada prasangka kuat. Imamnya gagah banget itu tuh. Kayaknya padahal jubahnya yang bagus. Pas salam, assalamualaikum warahmatullahi. Bangsa ternyata dia. Kirain gua siapa? Ente pakai jubah gagah amat, kebetulan badannya tinggi gede misalnya. Nah itu biar seperti itu. Jangan ini maaf imam ternyata pakai celananya lusuh, pakai bajunya kaosnya mending kaos Gucci, kaos partai Pak. Jadi kurang bagus. Sah sholatnya sah, muru'ah yang nggak ada. Maka fikih itu biar muru'ah, imam itu tampil baik, minimal sopannya ada. Kalaupun nggak ada ya jubahnya lah. Kalaupun nggak jubahnya ya pecinya lah minimal. Jangan sampai sama sekali pecinya tidak, jubahnya tidak, sorbannya tidak, muru'ahnya nggak ada. Namanya tarkul adab. Orang yang sholat meninggalkan adab, orang Arab mengatakan tarkul adab dok. Setiap orang yang sholatnya nggak punya adab, dia biawak. Mau Bapak disebut biawak? Biawak disebut karena meninggalkan adab. Kalaupun kita ke bos kita kerja dengan pakaian yang bagus, terlebih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di bawahnya lagi ada namanya syak. Syak itu tajwidul amrayn wal murajihah. Dua perkara yang tidak ada diunggulkan. Ruku belum, Fatihah baca apa enggak ya? Fatihah dibaca apa enggak? Nah, itu tersyak namanya. Nah, dalam fikih terjadi syak sering. Karena kita itu ketika ibadah pasti diganggu. Kalau dalam sholat khonzab, nama setan yang ganggu sholat kita. Kalau dalam wudu walhan, nama setan yang ganggu wudu kita. Biar wudunya was-was, biar mandi besarnya was-was, biar istinjanya was-was. Termasuk dalam sholat, biar sholat kita 3-4. Nah itu namanya syak. Kalau terjadi demikian, kembalikan kepada hukum istishab. Yang terakhir, selain ada yakin, kedua don kowi, ketiga syak, keempat ada yang namanya wahm. Wahm itu 25% yakinnya. Maka dalam urusan fikih wahm tertolak. Kalau misalnya Bapak jadi makmum ke imam aja, jangankan wahm, ragu aja. Gua ragu sama imamnya nih, kayaknya dia gak paham nih babak ibadah nih. Maka kita berjamaah niatnya nggak sah sholat berjamaah karena ada keraguan, tidak punya prasangka yang kuat kepada keabsahan si imam tersebut. Apalagi di dalam sholat, yang sholat itu siriyah, tak terdengar suara Fatihah dan suratnya seperti dalam sholat duhur dan asar. Nah, masalah syak insya Allah nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khotimah. Astagfirullahaladzim ya jadi Allahumma sholli wa sallim ala walid wal akhirin wa tabaraka ta'ala sayyidina rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahmudan waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.